Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah antropolinguistik. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas kearifan lokal. Adapun sebenarnya kita harusnya berdiskusi ya. Namun karena ini video pembelajaran, jadi interaksi kita bisa dilanjutkan pada WA ataupun yang ingin bertanya pada kolom LMS atau di video ini, silahkan. Baik. Jadi salah satu bagian dari antropolinguistik itu terkadang kita mengkaji tentang kearifan lokal. Ya, jadi ada kata lokal di sini. Oke, baik. Nah, yang pertama definisi ya. Kita berangkat dari definisi kearifan lokal dulu. Ya, seperti apa sih kearifan lokal itu atau apa sih yang dimaksud dengan kearifan lokal? Ya, mungkin kalian bisa pause videonya, kalian mencoba mencari sebagai langkah awal mencari apa sih kearifan lokal tersebut. Oke. Baik, saya lanjut ya. Jadi ada beberapa teori bukan teori ya, definisi ya, konsep definisi dari kearifan lokal tersebut yang sudah Lause kumpulkan. Contohnya misalnya menurut Rahyono pada tahun 2009 mengungkapkan bahwa kearifan lokal itu adalah salah satu aspek kecerdasan. Kata kuncinya adalah aspek kecerdasan kelompok etnis. Nah, di sini ada aspek kecerdasan, kemudian kelompok etnis tertentu ya. Nah, kelompok etnis tertentu yang didapatkan dari pengalaman kolektif. Nah, ada lagi istilah kolektif masyarakat. Seperti itu. Jadi, maksudnya adalah kearifan lokal itu adalah hasil dari cipta, ya, menciptakan atau rasa dan karsa. Nah, kalau karsa itu berarti berhubungan dengan produk ya, apa hasil yang disampaikan dari interaksi tersebut secara kolektif suatu masyarakat tertentu. Nah, di sini kata kuncinya tertentu. Ya, tertentu. Jadi maksudnya tertentu itu kenapa? Karena belum tentu dialami oleh masyarakat di tempat lain. Nah, karena tadi kan ada definisi tentang lokal ya. Nah, yang kita tahu lokal itu adalah suatu tempat dengan ruang lingkup tertentu. Gitu. Makanya dia sebutkan etnis, kelompok etnis tertentu. Jadi sifatnya menglokal gitu, sifatnya lokal. Kearifan lokal itu adalah cipta rasa dan karsa pada sebuah tempat di mana masyarakat itu berada. Ya, ini menurut Rahyono. Kemudian ada lagi menurut Aprianto menyatakan kearifan lokal itu pedoman hidup. Ya. Kayak pedoman hidup. Yang bersumber dari nilai yang diciptakan. Jadi ada sesuatu yang diciptakan. Apa itu nilai? Ya, nilai-nilai pedoman hidup yang diciptakan. Nah, selain diciptakan, dipertahankan gitu. Jadi tidak hanya serta-merta muncul, tapi ternyata dipertahankan di masyarakat itu. Kemudian dikembangkan, ya bisa dikembangkan ya, yang namanya masyarakat lokal ya. Itu ada fase-fasenya ya. Kita ada era-era zaman yang kita hidup di dalamnya ya. Bagaimana mengembangkan sesuatu yang ada di dalam masyarakat tersebut ya, itu maksudnya adalah kearifan lokal. Jadi ada yang diciptakan, ada yang dipertahankan, ada yang dikembangkan oleh masyarakat. Nah, pedoman inilah yang digolongkan menjadi kaidah sosial, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Nah, jadi kearifan lokal itu tidak hanya sesuatu yang tertulis ya, misalnya dokumen-dokumen adat gitu, peraturan dan lain sebagainya, tetapi juga yang tidak tertulis gitu. Artinya semua masyarakat yang di dalam kelompok tersebut itu melaksanakan kaidah sosial itu. Gitu ya. Ada kesepakatan yang mereka lakukan. Gitu. Nah, kaidah itu meskipun tidak tertulis, baik tertulis maupun tidak tertulis, itu masyarakat akan selalu berupaya untuk menaatinya. Nah, seperti itu ya.
Itu menurut Aprianto. Jadi selain ada hal yang diciptakan, dipertahankan, dikembangkan, norma itu, kaidah-kaidah tersebut itu semua masyarakat yang ada pada lokal tempat tersebut berusaha untuk mentaatinya. Ya, mungkin kalian sekarang sudah bisa membayangkan kira-kira apa ya kearifan lokal yang di masyarakat, misalnya suku kalian, ada yang suku Bugis, mungkin ada yang suku apa di Morowali atau di Toraja. Kira-kira apa ya kaidah sosial di masyarakat saya, di lokal saya, tempat asal saya, yang semua masyarakat menaatinya gitu. Ya, itu yang maksudnya kearifan lokal definisinya. Kemudian menurut ini kita ke arah teori luar ya. Paulo Freire tahun 1970, ini cukup lama, mengaitkan pendidikan dengan kearifan lokal. Dia menghubungkan kearifan lokal itu ada hubungannya katanya dengan pendidikan. Ya, kita lihat bahwa pendidikan berbasis kearifan lokal sebagai pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk terlibat secara konkret dengan apa yang mereka hadapi. Jadi terlibat secara konkret. Freire juga menambahkan bahwa dengan dihadapkannya peserta didik pada masalah dan situasi konkret, maka mereka akan semakin tertantang untuk menanggapinya secara kritis. Oleh sebab itu, integrasi ilmu pengetahuan dengan kearifan lokal sangatlah diperlukan. Nah, ini dia Paulo Freire, dia mengungkapkan sebuah konsep ya. Dia lebih kepada konsep bahwa pendidikan dengan kearifan lokal itu erat sekali hubungannya. Seperti itu. Apakah sebuah kearifan lokal itu akan dipelajari oleh masyarakatnya, atau mungkin dia menanggapi kearifan lokal itu secara kritis. Seperti itu. Jadi ada pengetahuan maksudnya di dalamnya. Kearifan lokal itu tidak hanya serta-merta diciptakan, dipertahankan, dikembangkan, tetapi di dalamnya itu ada pendidikan, ada pembelajaran di dalamnya. Kenapa sih uang panainya orang Bugis itu harus tinggi dan lain sebagainya? Di situ ada pembelajaran budaya di dalamnya. Mengapa seperti itu? Gitu. Ya, contohnya seperti itu. Nah, kemudian menurut Sibarani tahun 2014 mengatakan juga bahwa indigenous knowledge, jadi masih ada hubungannya dengan pengetahuan atau pendidikan, itu padanannya dari kearifan lokal katanya. Berarti indigenous knowledge itu adalah padanan dari kearifan lokal. Dia menganggap ini mirip dengan Paulo Freire tadi ya, bahwa kearifan lokal itu isinya pengetahuan, persepsi, kebiasaan, kebudayaan, dan norma yang dipatuhi bersama suatu masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, ini ada tambahan clue lagi di sini. Selain dia dipelajari, dikembangkan, dipatuhi, dipertahankan, katanya kearifan lokal itu diwariskan secara turun-menurun gitu. Jadi tetap ya ada hubungannya dengan pengetahuan. Jadi banyak sekali kompleks poin-poinnya kearifan lokal ini. Ada pengetahuan tadi, kemudian ada norma atau nilai-nilai di sebuah masyarakat, ada kebiasaan, ada persepsi. Ya, persepsi artinya persepsi masyarakatnya di situ, seperti itu. Kemudian tadi ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Nah, semuanya itu diwariskan secara turun-temurun, seperti itu. Nah, dari ruang lingkup ya, dari definisi ini kita belajar ruang lingkup kearifan lokal itu yang mana sih yang dimaksud, seperti itu. Jadi misalnya suatu yang paling pertama adalah karena bersifat lokal berarti hanya berpengaruh pada suatu tempat tertentu. Nah, di dalam masyarakat tersebut tertentu berarti dia ada pengetahuan di dalamnya, ada pengetahuan masyarakat di dalamnya, ada pendidikan masyarakat di dalamnya, ada kebiasaan-kebiasaan, ada norma-norma, ada aturan atau hukum yang dijalankan semua masyarakatnya dan juga diwariskan secara turun-temurun. Itu sebenarnya kajian dari kearifan lokal. Jadi ketika kita mau menganalisis antropolinguistik sebuah wilayah,
kita mau menganalisis kearifan lokalnya, berarti kita harus sesuaikan dengan kita harus bisa menjelaskan tempat dan kondisi masyarakat tersebut, seperti itu namanya kearifan lokal ya. Kearifan lokal orang Indonesia misalnya keramah tamahan ya. Indonesia terkenal dengan keramah tamahan, hospitality-nya dan lain sebagainya. Mungkin yang membedakan dengan yang lain, atau mungkin sebuah suku tertentu di Indonesia dia memiliki aturan tersendiri yang berbeda dengan suku yang lain atau tempat yang lain. Misalnya kalau di Sulawesi, kita di Sulawesi terkenal dengan uang panai ya. Saya rasa bukan hanya Bugis atau Makassar yang ada uang panainya ya, mungkin di rata-rata di Sulawesi yang lain juga ada. Nah, bagaimana kita melihat kearifan lokal itu untuk terperinci, itu kita bisa lihat dari butir-butirnya sebenarnya. Jadi misalnya suatu saat kalian tertarik dengan menelaah atau melihat fenomena kearifan lokal itu, butir-butir ini bisa memudahkan kalian untuk memetakan pola-pola kearifan lokal tersebut. Misalnya dari sektor religius ya. Religius itu berarti ada hubungannya dengan keyakinan. Tuh, entah agama, entah kepercayaan daerah tertentu dan lain sebagainya. Apa yang mau dilihat itu adalah pikiran positif. Jadi biasanya kearifan lokal itu condongnya kepada hal-hal yang positif ya. Biasanya seperti itu. Kalau untuk hal-hal yang ke negatif itu jarang sekali saya lihat. Kalaupun mungkin ada, mungkin itu adalah perbedaan saja dengan lokal yang lain. Misalnya mungkin ya kata misalnya bahasa kita di Makassar atau mungkin Bugis, wilayah-wilayah Makassar Makassar Bugis itu kata iye itu paling sopan ya, sopan sekali. Tetapi misalnya beberapa teman-teman tapi di Toraja itu tidak seperti itu. Kalau kita menggunakan kata iyo, artinya kata iyo itu kalau di Makassar kayak kurang sopan untuk kita ucapkan gitu, untuk Bugis ya. Kurang sopan kalau kita ucapkan. Tetapi kalau di Toraja ya tidak seperti itu. Maksudnya kalau saya saya dapatkan beberapa diskusi dengan teman-teman saya yang dulu waktu mata kuliah juga, bahwa iyo itu bukan berarti kita tidak sopan dengan teman atau yang lain, tapi memang dia kadarnya kalau misalnya orang Bugis atau apa itu harus bilang iye sih sebenarnya. Cuman mungkin kita harus lihat dulu pergeserannya seperti itu. Nah, itu salah satu contoh saja ya, Nah, pikiran yang positif religius. Kemudian rasa syukur dan kejujuran. Bagaimana masyarakat tersebut memiliki rasa syukur. Misalnya orang di sebuah daerah tertentu kok dia tidak makan nasi gitu ya. Memang daerahnya bukan penghasil nasi, tetapi bukan hal yang kekurangan, bukan. Tapi karena memang pertama kondisi lingkungan tidak ada nasi, dan kemudian masyarakatnya memanfaatkan umbi-umbian sehingga menjadi makanan pokok mereka. Nah, kita mungkin melihatnya dari luar, itu kok dia makan kasihan ya gitu ya. Kasihan ya nggak ada nasi bla bla bla, padahal bukan itu maksudnya. Memang mereka kearifan lokalnya muncul dari makanannya, tidak ada nasi secara lingkungan, terus tapi dia tetap bersyukur dengan apa yang mereka punya gitu. Jadi mereka mengembangkan namanya umbi-umbian sebagai makanan pokok dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu untuk masa sekarang. Kemudian dari segi kejujuran ya, itu religius semua ya, kejujuran dan lain sebagainya. Kita lihat suatu masyarakat apakah ada hukumnya tentang kejujuran di masyarakat tertentu. Misalnya orang yang berbohong dicambuk dan lain, apakah ada? Kayak gitu kita bisa lihat dari situ. Kalau misalnya sama saja dengan kota-kota yang lain atau masyarakat lokal yang lain, berarti itu bukan kearifan lokal, kayak gitu. Ya, misalnya kemudian secara biologis, misalnya kesehatan, dari faktor kesehatan bagaimana mengapa ya misalnya
orang tidak gampang sakit. Misalnya orang yang di pedalaman tinggal itu tidak gampang sakit, kok orang kota itu kayak misalnya kenapa ya mereka gampang sakit gitu. Kira-kira ada ndak ya aturan di dalam masyarakatnya itu yang membuat mereka kehidupannya itu jadi sehat, bisa hidup sampai 100 tahun dan lain sebagainya. Itu bisa kita telah oh ternyata di dalam hukum adatnya itu mereka ndak boleh makan apa gitu. Mereka ndak boleh makan yang digoreng misalnya ya, contohnya seperti itu. Oh ternyata kita bisa analisis sejauh itu tentang kearifan lokalnya, ternyata hukumnya ada di situ. Kerja keras, apakah mereka suatu masyarakat itu memiliki budaya kerja keras yang berbeda dengan yang lain misalnya. Terus komitmen, bagaimana masyarakatnya komitmen dalam mempertahankan budayanya di situ. Banyak ya sekarang budaya-budaya yang mulai makin lama makin hilang, sebenarnya banyak kearifan lokal yang mulai hilang itu sebenarnya banyak gitu. Kemudian ekologis. Kalau kita bahas tentang ekologis berarti ada hubungannya dengan lingkungan, ekologi ya, lingkungan. Peduli lingkungan, pelestarian lingkungan, kreativitas budaya. Kalian tahu ya, salah satu suku di Sulawesi itu suku Kajang yang kita tahu. Dia itu dinobatkan sebagai penjaga alam terbaik di dunia. Kenapa? Kearifan lokalnya mereka. Mereka itu tidak boleh sembarang tebang pohon, tidak boleh sembarang tanam-tanaman. Harus disesuaikan dengan kondisi alamnya gitu. Tidak boleh sembarang tebang pohon, kemudian tidak boleh bawa makanan dari, kalau yang kajang dalam gitu ya, tidak boleh sembarangan yang mereka makan dan lain sebagainya, karena mereka memang secara ekologis ingin menjaga lingkungan, bahwa alam yang memberikan kita makanan itu jadi kearifan lokal, sehingga mereka menjadi penjaga hutan terbaik di dunia ini ya, bukan di Indonesia tapi di dunia, seperti itu. Itu contohnya kearifan lokal yang sederhana ternyata sangat mempengaruhi tatanan antropolinguistik kita di dunia gitu. Dari segi ekonomis. Dari segi ekonomi berarti tentang ekonomi ya, tentang keuangan, tentang taraf hidup dan lain sebagainya, kesejahteraan. Ini poin-poinnya, kesejahteraan. Bagaimana kesejahteraannya di sana? Sama misalnya pada saat penjajah datang ke Indonesia, mereka pikirannya Indonesia negara yang miskin, tapi setelah penjajah atau peneliti mengeksplorasi orang Indonesia itu, makanya mereka sebut orang Indonesia ini adalah orang negeri yang unik. Dia tidak bilangnya miskin, dia bilangnya unik. Kenapa? Dengan sumber daya yang mungkin belum bisa dikelola dengan baik, tetapi manusia-manusia di Indonesia itu masih bisa bertahan. Karena tadi memanfaatkan dulu kan nasi itu sebenarnya kan dari China ya. Dulu kan orang Indonesia itu dulu itu cuma makan jagung, makan umbi-umbian yang juga sehat ternyata, seperti itu. Nah, itu Indonesia itu adalah negara yang unik. Jadi kita bisa melihat suku-suku atau beberapa masyarakat yang di daerah di sekitar kita di Indonesia, meskipun kalau bisa sampai ke Tiongkok juga lebih bagus, kita bisa melihat fenomena-fenomena itu, kearifan lokalnya. Kita lihat tingkat kesejahteraannya gitu. Oh, dari kacamata umum, secara umum ini masyarakatnya tidak terlalu metropolitan, maksudnya masyarakatnya tidak terlalu tersentuh modernitas gitu. Apakah itu mempengaruhi kesejahteraan? Ternyata setelah kita lihat, mereka sejahtera kok, tapi memang kehidupan mereka bukan modern gitu. Mereka di pedalaman tapi mereka sejahtera gitu. Ternyata apa? Ternyata ada fenomena-fenomena yang kita bisa ambil di dalam masyarakatnya. Apa kegiatan yang sering dilakukan masyarakatnya? Apakah itu membentuk sebuah kebiasaan di sebuah kota tersebut dan membentuk sebuah ciri khusus. Itulah yang dimaksud kearifan lokal gitu. Coba kita
Coba kalian berpikir atau men-searching ya, kira-kira masyarakat Indonesia yang unik-unik, yang mungkin out of the box gitu ya, yang tidak tidak sama dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kira-kira bagaimana dari segi ekonomi, mereka bagaimana, sejahtera tidak gitu, bagaimana pendidikannya, bagaimana kedisiplinannya dan lain sebagainya, apakah ada hukum di antara adat mereka atau hukum adat yang berhubungan dengan pendidikannya, dengan kedisiplinannya dan lain sebagainya. Itu semua yang bisa kita cari indikator dalam kearifan lokalnya. Nah, dari sosial ya, kalau kita berbicara tentang kearifan lokal pasti ada hubungannya dengan sosial. Kenapa? Karena kearifan lokal itu muncul dari interaksi masyarakat di tempat tersebut. Jadi sosial, makanya sini indikatornya sosial ini banyak sekali. Contohnya ini gotong royong ya, contohnya gotong royong. Gotong royong itu termasuk kearifan lokal gitu. Kita di Indonesia, budaya kita rata-rata gotong royong. Ada nggak di tempat lain? Ada nggak di negara lain? Nggak ada ya. Ada mungkin tapi bentuknya berbeda. Misalnya barat itu ya kalau membantu orang oke, membantu, tapi mereka adalah individualisme gitu. Kalau kita gotong royong, contohnya mungkin memindahkan, kalau orang-orang dulu mungkin sekarang juga masih ada, kalau kita mau pindah rumah, bukan pindah rumah pindah alamat, tapi benar-benar memindahkan rumahnya yang diangkat gitu. Dan ketika ini biasa saya pernah dapatkan waktu masih ini ya, di kalau Bugis biasanya ini ada di kampung-kampung maksud saya. Ya karena saya mungkin belum melihat daerah lain di Sulawesi Selatan, tapi saya tahu pasti ada. Misalnya kalau kita mau pindahkan rumah kita yang kita mau bangun, yang rumah panggung, itu tetangga-tetangga satu kampung itu membantu mengangkat itu. Biasa kan ada videonya juga. Saya pernah lihat juga secara langsung orang angkat rumah. Sering waktu dari kecil mungkin sampai SMP itu masih sering saya lihat gitu, gotong royongnya. Itu kearifan lokal. Ya, ada apa istilahnya ya, ngangkat rumah, ada istilahnya itu kalau kita mengangkat rumah. Itu yang disebut kearifan lokal. Pengelolaan gender. Nah, bagaimana gender dalam sebuah komunitas masyarakat? Berapa gendernya? Mungkin yang orang Bugis ini tahu, kalau di Bugis agama Bugis sebelum masuk Islam dan agama yang lain itu, di Bugis itu ada keyakinannya namanya bisu. Bisu itu pendeta Bugis. Bisu itu terbagi atas calalai dan calabai. Calalai calabai itu maksudnya adalah orang yang memiliki dua gender. Jadi bisu itu pendetanya Bugis yang memiliki dua gender. Kalau laki-laki yang menjadi dalam tubuhnya itu terdapat laki-laki dan perempuan, karena dia menganggap mereka adalah utusan dewa yang sebagai representatif orang laki-laki dan perempuan. Makanya dia dikatakan bisu, calabai atau calalai. Baik perempuan, misalnya perempuan itu dia memiliki jiwa laki-laki juga. Kalau laki-laki dia memiliki, selain dia wujudnya laki-laki tapi dalam tubuhnya ada juga perempuan. Nah, itu maksudnya. Itu kearifan lokal itu, pengelolaan gender. Meskipun sekarang makin lama ya makin orang bisu itu sudah menjadi kearifan lokal dan peninggalan budaya saja, karena kan ada pengaruh dari agama atau ideologi negara dan lain sebagainya. Nah, itu kan sudah tidak ada ya. Gitu. Ya, saya mungkin taunya karena saya suku Bugis, saya bisa menjelaskan beberapa contoh kearifan lokal. Kalau kalian mungkin bisa juga dicari-cari mungkin kira-kira apa ya di suku saya dan lain sebagainya. Kemudian kedamaian, kesopan santunan ya, kesetiakawanan sosial, kerukunan, dan bagaimana masyarakat tersebut menyelesaikan konflik. Nah, itu. Kalau kita lihat di Bali yang agama Hindu itu, mereka ada polisi adat ya. Bali itu bisa dikatakan kearifan lokalnya masih kental gitu. Meskipun di sana itu modern, tetapi ada polisi adat Hindu Bali. Dia agamanya Hindu, tapi di Bali itu memang ada kearifan lokal tertentu juga yang mereka yakini seperti itu dan cukup menarik. Terus saya yakin di setiap wilayah di Indonesia itu untuk mencari kearifan lokal itu gampang sekali karena kita sangat unik,
Setiap suku atau setiap tempat di Indonesia itu sangat unik, memiliki keunikannya masing-masing. Nah, misalnya juga di Jakarta kayak Betawi, suku Jawa dan lain sebagainya, pasti ada kearifan lokal. Nah, kemudian apa sih fungsinya? Kearifan lokal ini apa fungsinya? Ya, tadi kita bahas keberadaannya pasti ada. Nah, dia kemunculannya bagaimana? Nah, kalau keberadaannya ini apa sih gunanya? Apa fungsinya? Nah, ini saya mengumpulkan beberapa konsep-konsep dan teori-teori ya. Yang pertama itu menurut Ayat Rohadi, menjabarkan beberapa fungsi kearifan lokal. Yang pertama sebagai penyaring atau filter dan pengendali terhadap budaya luar. Benar sekali. Jadi sebenarnya meskipun ini ya kita belajar bahasa Mandarin seperti yang saya selalu tekankan di mata kuliah antropolinguistik, meskipun kita belajar bahasa, budaya, seni dari bahasa asing, itu perlu, itu kewajiban utama kita. Tetapi kita perlu mempelajari kearifan lokal kita. Untuk apa? Sebagai pengendali budaya luar. Banyak budaya-budaya, bukan berarti budaya luar itu salah, bukan. Tetapi kita tidak cocok karena kita punya kearifan lokal sendiri. Saya kasih salah satu contoh. Orang Tiongkok itu minum alkohol itu biasa. Gitu ya. Itu bagian dari budaya mereka. Mereka kalau mau menunjukkan penghormatan di sebuah acara, penghormatan kepada orang yang lebih tua, itu kita harus tos ya, minum bersama, dan gelas kita itu tidak boleh lebih tinggi pada saat kita tos ya, kanpei gitu ya. Gelas kita itu tidak boleh lebih tinggi daripada orang yang lebih tua yang kita hormati. Jadi biasa kita agak turunkan sedikit tosnya ke bawah, di bawah gelasnya yang penting bunyi, seperti itu. Itu karena memang budaya menyuguhkan. Dan itu setiap anak muda harus minum satu gelas, menyuguhkan mereka yang untuk menyulang mereka gitu. Nah, sedangkan di kita budaya minum alkohol itu tidak semua suku, ya ada mungkin di Indonesia, tapi tidak semua suku itu melaksanakannya. Makanya kita harus mengetahui kearifan lokal kita sebagai filter budaya gitu. Yang kedua sebagai akomodator yang mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Ya, bukan berarti kita menolak mentah-mentah budaya luar, tidak, tetapi kita bisa mempelajarinya juga gitu. Budaya luar boleh masuk ke budaya kita, tetapi harus lihat dulu sesuai tidak dengan kearifan lokal di sini. Seperti itu. Sebagai integrasionis yang mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Ya, itu tadi ya, sama poin 2 dan 3 itu yang saya jelaskan barusan mirip. Sebagai pemberi arah pada perkembangan kebudayaan. Iya, benar. Jadi kalau kita sudah punya kearifan lokal, itu pasti ada kemauan untuk mengembangkannya gitu. Selain mempertahankan, pasti ada kemampuan untuk ingin mengembangkan terus supaya budaya saya, misalnya supaya budaya kita yang ada di sebuah tempat ini, yang tempat kita hidup itu bisa dikenal banyak orang gitu maksudnya. Banyak sekali yang tahu budayanya Bali bagaimana, banyak sekali ya. Mereka ada aspek-aspek yang sangat unik, yang sangat dilihat yang bisa dilihat oleh dunia. Budaya apa lagi? Banyak ya, memberikan arah perkembangan budaya sehingga orang-orang di masyarakat lokal tersebut juga antusiasme untuk mengembangkan budayanya. Karena ya bisa menghasilkan daya saing tempat, devisa kota, devisa negara dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian ada menurut Habafi Abdullah, fungsi dari kearifan lokal itu penanda identitas bagi sebuah komunitas atau kelompok masyarakat. Ini tentu ya, penanda identitas. Kearifan lokal. Oh, saya tahu. Kalau yang paling banyak pakai baju, kalau ada lampion di rumahnya atau di mana pasti ada Chinese-nya. Ya, itu karena ada kearifan lokal bahwa ini lentera ini dari sejarah memiliki makna gitu untuk penerang. Misalnya ada Imlek gitu sebagai simbol gitu ya.
Merah itu kearifan lokalnya orang China itu kesuburan, kesejahteraan bagi masyarakat. Oh, pasti yang merah-merah itu orang Chinese itu suka pakai merah karena maknanya ini, kearifan lokalnya ini dan lain sebagainya. Kemudian unsur atau elemen yang menjadi perekat antar individu, masyarakat atau warga, lintas kepercayaan dan lintas agama. Betul sekali. Jadi sebenarnya dalam sebuah masyarakat itu tentu ada yang berbeda pasti. Misalnya suku Bugis kan tidak semuanya Islam, ada juga yang Kristen, ada juga yang Buddha misalnya, ada juga yang agama lain. Tetapi karena ada kearifan lokal, kesepakatan atau hal yang sama yang kita miliki dari sebuah suku atau sebuah tempat, justru justru kearifan lokal itu menjadi perekat dari perbedaan-perbedaan yang kita punya, kayak gitu ya, seperti itu. Kemudian unsur kultural dalam masyarakat, ya unsur budaya maksudnya ya. Keempat, warna kebersamaan di dalam suatu komunitas. Iya, ya karena kita berbicara tentang kearifan lokal, berarti kita berbicara tentang satu tempat yang dimana orang-orangnya di dalam, masyarakatnya di dalam memiliki komunitas, artinya interaksi komunitas ya. Ini lanjut dengan poin 5, sarana atau media yang dapat mengubah pola pikir dan pola hubungan timbal balik. Nah, itu tadi saya katakan ya, interaksi. Interaksi kearifan lokal itu bisa menyatukan pola pikir atau bisa saling mempelajari pola pikir antar individu di dalamnya, sehingga tetap mempertahankan kearifan lokal. Jadi fungsinya itu kearifan lokal bukan hanya mencari samanya saja, tetapi semacam perekat di antara perbedaan-perbedaan di dalam situ. Seperti itu. Memberikan stimulus agar tercipta sebuah kebersamaan dan apresiasi. Nah, ini penting ini. Kita harus mengapresiasi ya. Kearifan lokal itu harus diapresiasi. Menggunakan sebagai mekanisme bersama untuk menghalau berbagai upaya yang dapat merusak solidaritas bersama. Sebenarnya contohnya kayak gini, misalnya kita merantau di sebuah tempat, terus kita tahu, oh itu sama teman kampungku, misalnya teman kampungku, oh dia lagi ada kesusahan atau ada masalahnya di situ. Nah, itu secara tidak langsung itu kita mau membantu ya, gitu. Jadi kita dengan adanya kearifan lokal ini, kita bisa malah memperkuat komunitas kita, masyarakat lokal kita, seperti itu. Dan kita bisa dengan konsep seperti ini, kita bisa mempelajari kearifan lokal orang lain untuk culture understanding, seperti yang saya selalu jelaskan dari awal, bahwa fungsi utama untuk antropolinguistik sebenarnya itu adalah culture understanding, bagaimana kita bisa memahami sebuah budaya. Jangan misalnya kita budaya lain itu berbeda budayanya dengan kita, lantas kita bisa menyalahkan mereka. Tidak ya, kita harus lihat dulu fenomena yang terjadi di komunitasnya seperti apa. Apakah itu sebuah positif atau negatif gitu. Kalau memang negatif berarti memang ada sesuatu yang salah. Tapi kalau memang itu mereka memiliki konsep berbeda tentang sebuah hukum dan lain sebagainya, berarti itu kita namanya apresiasi, kita harus menghargai gitu ya. Bisa rasa Indonesia itu salah satu negara yang komunitas-komunitas lokalnya itu banyak sekali perbedaan dengan komunitas yang lainnya. Seperti mulai dari cara kita bicara ya, semakin ke timur itu kadang misalnya kayak Makassar, cara bicara kita kan agak cepat, kemudian agak keras suaranya, agak kasar, dan itu kan berbeda dengan orang Jawa itu kan santun sekali ya dari nada bicara, pelan dan lain sebagainya. Itu perbedaan. Kalau misalnya kita saling tidak mengerti itu, kita akan hanya saling menghujat. Gitu. Kita harus memahami. Oke, kemudian fungsi berikutnya menurut Sartini. Sartini dalam Wuryandari dia menambahkan peran dan fungsi kearifan lokal, yaitu antara lain landasan etika dan moral, tentu yang tadi saya sampaikan, bahwa saya rasa tidak ada kearifan lokal yang mau masyarakatnya terlihat
buruk di lingkungan. Pasti kearifan lokal itu adalah sesuatu yang positif bagi masyarakatnya. Ya, itu pandangan Laos ya. Mungkin kalian bisa men-searching atau menemukan hal yang lain. Apakah ada kearifan lokal yang dia unsurnya itu negatif? Saya rasa tidak ada. Menurut saya tidak ada. Karena dia pasti bertahan karena dia bertahan di sebuah komunitas karena memang dia dibutuhkan dan dia memang bermanfaat di masyarakat. Seperti uang panai saja ya, budaya uang panai itu saja sebenarnya kalau kita mau telah secara di permukaan saja itu kan sebenarnya hal yang memberatkan ya. Tetapi kalau kita menganalisis dengan seksama praktek-prakteknya di dalam masyarakat budaya Bugis, misalnya orangnya seperti apa, sebenarnya tidak terlalu seperti itu. Iya kan? Ada kok masyarakat yang tetap ingin menjunjung tinggi uang panai, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin menurut syariat-syariat agamanya masing-masing, misalnya tidak boleh dibebankan tapi tidak meninggalkan budaya juga dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi memang kita harus mengerti dulu gitu. Banyak orang yang takut mereka sama orang Makassar ya, itu budaya kita, kearifan lokal kita. Ya kalau kamu mau ya pelajari dulu. Pelajari dulu seperti itu. Kemudian sebagai perwujudan sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia. Oke, tadi sudah saya jelaskan di awal ya, bentuk-bentuk bagaimana ilmu pengetahuan dan pendidikan itu harus erat kaitannya dengan kearifan lokal. Perwujudan pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan tentu sebagai sumber nilai religi atau estetika dalam mewujudkan petuah, kepercayaan, karya sastra serta tabu atau pantangan. Oke, ini yang nomor 4 paling mengena sebenarnya. Fungsinya itu nilai religi. Tadi saya sudah ya betul-betul religi, bagaimana orang masyarakat tertentu menerapkan rasa selalu bersyukur dalam kehidupannya, bagaimana mereka mempercayai konsep teologi dan lain sebagainya. Kemudian karya sastra, bagaimana karya sastranya orang misalnya orang Papua, apakah karya sastra ada penilaian karya sastranya, apakah mereka saat berkebun mereka menggunakan syair-syair dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Terus ada hal-hal yang dilarang di sebuah komunitas dan lain sebagainya. Seperti itu untuk mewujudkan konsep-konsep seperti itu fungsinya kearifan lokal. Sebagai sarana membentuk integrasi komunal. Integrasi itu maksudnya integrasi komunitas ya. Jadi ya, kearifan lokal itu sebenarnya sarana juga, bukan hanya sekedar produk ciptakan, tetapi sebagai alat yang digunakan untuk menyatukan sebuah komunitas gitu. Yang keenam, untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Tentu ini tadi ada beberapa contoh yang saya berikan, misalnya kayak suku Kajang tadi itu ya, konservasi dan pelestarian sumber daya alam, betul. Mereka kearifan lokalnya menjaga hutan. Nah, tentu untuk semacam konservasi dan pelestarian, termasuk pelestarian budaya juga. Kita lihat di sini kayak misalnya rumah tongkonan kah, ini kan pelestarian budaya ya. Kemudian pura di Bali misalnya, kearifan lokalnya misalnya dalam hal religius tadi, betul-betul religius itu dia kembangkan, itu ada sumber daya alam dan lain sebagainya. Fungsi politik, fungsi politik katanya ini yang agak cukup menarik ya. Fungsi politik, jadi kadang ya kita berbicara di konsep sehari-hari, misalnya kita ingin memilih pemimpin ya, contohnya memilih pemimpin. Kemarin waktu Presiden Pak Yusuf Kalla, saya pasti selalu memilih Pak Yusuf Kalla. Karena kenapa? Pertama, dia orang Bugis sama dengan kita, Bismone lagi. Itu salah satu contoh ya, fungsi politiknya itu seperti itu. Saya memiliki kearifan lokal yang sama dengan pemimpin ini, otomatis ideologi saya, konsep pemikiran saya itu hampir sama, mirip gitu, maksudnya searah, sejalan visi misi. Tentu saya memilih dia gitu. Itu bisa saja terjadi fungsi politik dalam kearifan lokal.
ya. Dan mungkin ada bagian-bagian yang lainnya ya, gitu. Dimensi kearifan lokal. Oke, dimensi kearifan lokal di sini ada 6. Tadi kan ada butir-butir. Nah, ini kemudian dimensi. Dimensi itu maksudnya adalah lapisan-lapisan ya. Lapisan-lapisan apa yang bisa kita kaji sebenarnya di dalam kearifan lokal. Nah, tadi itu butir-butirnya itu sebagai ini indikator atau hal-hal yang bisa kita ambil poinnya untuk kita kembangkan di dalam kajian kita. Nah, dimensi kearifan lokal misalnya pengetahuan lokal, nilai lokal. Ini sudah tahu pengetahuan itu pengetahuan masyarakatnya bagaimana, terutama baik dari segi religius, ekonomis dan lain sebagainya. Kemudian dimensi nilai lokal, nilai-nilai norma-norma yang ada di situ. Bagaimana nilai-nilai persahabatan, nilai keakraban, nilai gotong royong dan lain sebagainya di sebuah kearifan lokal, sebuah nilai masyarakat. Keterampilan lokal, nah ini berhubungan dengan cipta karsa tadi, cipta dan karsa. Lokal masyarakat tersebut apa yang dia ciptakan gitu. Sumber daya, oke, sumber daya berapa jumlah masyarakatnya pekerjaannya apa, apakah bisa menghasilkan produk untuk mempertahankan budaya tersebut atau masyarakat tersebut. Mekanisme pengambilan keputusan, ini sebenarnya ada hubungannya dengan ini juga tadi yang politik, fungsi politik. Mekanisme pengambilan keputusan, baik itu dia apakah dengan musyawarah bentuk pengambilannya. Misalnya kita mau mengkaji bagaimana mekanisme pengambilan keputusan masyarakat adat di tempat A. Dia dengan musyawarah atau tidak, dia dengan misalnya dengan sistemnya adalah mengikut kepala suku misalnya, atau kepada tokoh-tokoh seperti itu. Jadi ada mekanisme di pengambilan keputusan itu berhubungan tadi dengan fungsi politik gitu. Kemudian dimensi solidaritas kelompok lokal pada dasarnya selain ini maksudnya selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Jadi kita bisa lihat dalam sebuah kelompok masyarakat ya, kita mau menemukan kearifan lokalnya itu bisa dengan kita melihat bagaimana dimensi solidaritasnya gitu ya, bagaimana dimensi solidaritasnya ya. Nah, ini ada sebuah pertanyaan, mungkin nanti bisa didiskusikan di pekan depan. Nah, nanti saya memuat beberapa pertanyaan brainstorming tentang kearifan lokal dan kita coba hubungkan dengan kearifan lokal dengan di Tiongkok. Apa sih hubungannya kearifan lokal dan kebudayaan? Coba kalian pikirkan, kemudian kalian carikan contoh kasus gitu, hubungannya kearifan lokal dengan kebudayaan. Contohnya seperti apa? Seperti itu ya. Nah, terkait dengan kearifan lokal dengan antropolinguistik, ada beberapa poin yang kita bisa ambil untuk dijadikan bahan-bahan kajian atau pola-pola yang untuk kita pelajari. Misalnya lokasi, lingkungan. Nah, ini ya, ini penting ya. Jadi antropolinguistik itu kaitannya dengan kearifan lokal. Kita tidak hanya membahas tentang bahasa tok saja. Enggak. Kita tidak hanya mengambil bahasa-bahasa, tapi kita harus tahu di mana bahasa itu disebutkan, lokasinya, bagaimana lingkungan alam dan demografi pada tempat tersebut. Apakah itu bisa mempengaruhi bahasanya? Misalnya masyarakat lokal yang dekat dengan pantai itu suaranya keras-keras. Misalnya ya pesisir pantai, karena kenapa? Secara lingkungan di sana itu agak berisik gitu, atau mereka sering berteriak karena mungkin antara perahu dan perahu nelayan anginnya kencang ya, suka berteriak. Bisa saja seperti itu ya. Konsepnya seperti itu, atau dan lain-lain. Kita lihat gitu. Asal-usul dan sejarah suku bangsa ini juga, mereka bermukim di sebuah tempat itu asalnya dari mana, apakah ada pengaruh dari sebelum dia datang dan bagaimana, seperti itu.
sistem religi, bagaimana keagamaannya, ya, bahasa. Nah, baru masuk kita ke inti bahasa. Apakah di dalam bahasa itu mereka gunakan kata-kata bahasa lokalnya sendiri gitu kan. Bahasa lokalnya itu apakah itu lagi dikaji lagi secara linguistik, apakah ada jenis bahasa seperti itu di tempat yang lain gitu. Kemudian sistem teknologi, bagaimana teknologi yang berkembang di masyarakatnya, bagaimana mereka menggunakan teknologi, misalnya dalam pertanian kah, dalam kehidupannya, dalam teknologi dalam menjual barang misalnya, apakah mereka pakai sistem barter, cash, atau pasar, atau yang lain dan segala macam. Nah, itu bisa kita telah, kan setiap tempat itu pasti menggunakan bahasa ya, itu kan bisa tertampak di situ, menampakkan diri. Saya di pasar mereka menggunakan bahasa apa, bagaimana pertuturannya dan lain sebagainya. Sistem mata pencarian tadi yang saya sebutkan, misalnya mata pencariannya apa, pasti itu akan berpengaruh sebenarnya di kehidupannya dan juga kehidupan berbahasa. Organisasi sosial, sistem pengetahuan, dan kesenian. Seperti itu, kesenian. Oke. Nah, ini poin-poin yang kita bisa ambil sebenarnya, yang kita hubungkan ke kearifan. Ini semua ini adalah elemen-elemen yang ada di kearifan lokal. Kemudian kita bisa ambil elemen ini atau indikator ini untuk dikaitkan dengan penggunaan bahasa, seperti itu. Karena antropolinguistik bukan hanya kebudayaan tapi juga bahasa, linguistik dan kebudayaan, seperti itu. Nah, penjelasan saya sampai di sini untuk kearifan lokal. Kemudian hal yang ingin saya sampaikan bahwa nanti pada saat UTS itu kalian harus membuat tema atau kajian sederhana saja tentang analisis kajian antropolinguistik. Nah, jadi dari awal kan kita sudah mempelajari apa konsep-konsep atau apa pemetaan kotak-kotaknya antropolinguistik ya, apa bagian-bagiannya. Salah satunya kalian bisa mengangkat kearifan lokal sebenarnya. Seperti itu. Bisa juga hal-hal yang lain, misalnya bahasa ritual, itu juga boleh. Contohnya juga yang lain itu adalah yang pernah saya perlihatkan videonya ya, yang menangis. Yang kalau orang baru menikah di Tiongkok, di suku apa itu, dia harus menangis sekuat-kuatnya, nggak boleh kalau tidak menangis, seperti itu. Nah, coba kalian ungkapkan gitu, kalian cari dari sekarang kira-kira apa hal-hal unik yang ada di sebuah daerah ataupun sebuah tempat untuk bisa dikaji secara bahasa dan budaya antropolinguistik gitu. Nah, kalian bisa lihat tadi indikatornya ada butir-butir, ada dimensi, dan ada elemen-elemen. Kalian bisa mengangkat salah satu dari itu atau beberapa. Kemudian karena kita adalah prodi Mandarin, ada baiknya kalian ke unsur Mandarin gitu, ke unsur Tiongkok. Jadi kalau kalian bisa menemukan, bisa juga kan ini ya, di Indonesia itu salah satu Chinese keturunan yang terbanyak di dunia. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita olah, cuman mungkin karena kita belum terlalu menyentuh itu, jadi untuk sekarang masih awam ya, maksudnya masih berpikir cari kemana. Tapi silakan kalian cari dari sekarang. Kalian bisa wawancara ya, atau observasi langsung ke Chinatown misalnya, atau kalian punya teman yang keturunan Chinese, kalian coba tanya-tanyakan misalnya dari segi antropolinguistik, kamu kalau menikah ada pantun enggak? Misalnya sebagai itu. Kamu kalau menikah ada enggak kayak ritual-ritual tertentu yang simbolis-simbolis tertentu dan lain sebagainya. Coba kalian kaji ya. Oke, baik, mungkin untuk video penjelasan saya sampai di sini. Silahkan, mungkin masih ada beberapa pertemuan sebelum UTS, silahkan kalian mencari. Kemudian temanya itu kalian bisa diskusikan dengan Lao Shi di chat. Oke, baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsia.